biasa Pak Anam, saya 12 Februari tapi 86 Pak. Cuma kembali sama-sama 12 Februari tapi beliau 68, saya 86. Gitu luar biasa. Yeah. Baik, untuk riwayat pendidikan beliau yakni adalah mengawali pendidikan tingginya di S1 Teknologi Pertanian Universitas Jember, yakni selesai pada tahun, dan S2-nya atau masternya yakni adalah di Ilmu Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, selesai pada tahun 96, yakni adalah masternya, dan master yang keduanya adalah tahun 2004, sama juga di universitas yang sama, yakni adalah di Universitas Gadjah Mada. Dan beliau menempuh pendidikan tinggi doktornya, yakni adalah selesai tahun 2013 di Universitas 11 Maret. Gitu. Baik, untuk saat ini beliau menjabat pengelolaan institusi, jabatan terakhir beliau sebagai Kepala Program Studi Diploma 2 Teknologi Hasil Pangan PDD Madiun Universitas 11 Maret. Beliau juga sebagai sangat aktif sebagai pendidik, yakni adalah dosen berprestasi, peneliti sekaligus pendamping UKM, dan beberapa hal yang penelitian yang terakhir beliau tuliskan berupa tulisan dari hasil penelitiannya dengan judul Suplementasi Tepung Alga Merah pada Diversifikasi Jamur Enoki sebagai Pangan Cepat Saji Kaya Serat. Dan berikutnya ada penelitian beliau juga karakteristik makanan pendamping air susu ibu, dan ada lagi adalah optimalisasi media fermentasi dan parameter pertumbuhan Acetobacter linium pada produksi nata de coco guna mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan pangan, yakni adalah darurat pangan. Dan cukup banyak sekali di sini CV beliau tentang penelitiannya, sampai di sini ada tertulis 34 penelitian yang mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dalam dunia dalam industri pangan, begitu. Pengabdian masyarakat cukup banyak juga yang sudah beliau tempuh, yakni adalah terakhir 2019 ini adalah dengan beliau adalah PKM tentang di Merbabu dan Kecamatan Magelang. Dan sampai saat ini sudah banyak pengabdian masyarakat yang beliau jalankan sebanyak 26 publikasi artikel ilmiah yang cukup banyak juga, yakni 2019 itu adalah preliminary characterization of infection of red microalgae species collection from the southern coast of Gunung Kidul, Indonesia. Ini menjadi suatu jurnal yang cukup menjadi jurnal internasional, dan cukup banyak juga publikasi ilmiahnya sebanyak 19. Beliau juga aktif sebagai pemakalah, narasumber pemakalah sekaligus narasumber dalam seminar baik secara nasional ataupun internasional. Nah, kalau kita bacakan satu persatu mungkin akan cukup nanti akan bergeser untuk waktu paparan beliau. Itu Bapak Ibu peserta untuk coaching corner pada hari ini, sedikit yang kami bacakan. Mudah-mudahan bisa mengawali sedikit perkenalan beliau sebagai narasumber, dan tentunya menjadi sesuatu hal yang memberikan gambaran sejauh mana narasumber kita hari ini bisa memberikan pengalaman beliau yang cukup sepak terjangnya cukup luar biasa dan lama, dan bisa memberikan sedikit sharing pengalaman kita dan semuanya, dan Mas, Mbak, seluruh peserta coaching corner hari ini. Mudah-mudahan hal yang sederhana, walaupun kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang lain, tetapi kalau kita mendengarkan apa yang dialami oleh orang lain, bisa memberikan suatu gambaran yang sehingga kita membuka wacana kita. Berikutnya saya bacakan untuk CV, sudah bergabung juga Pak Kunto, terima kasih. Untuk langsung saja untuk CV Pak Kunto saya bacakan juga sebelum nanti Pak Anam langsung menyampaikan paparan beliau Pak ini. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak seluruh peserta coaching corner. Mas Nanang, bisa di slideshow-nya dimainkan supaya wajah Pak Siang hari ini. Oh, siap. Oke, sudah kelihatan untuk Pak Kunto. Aman, Pak Agus? Iya, slideshow-nya dimainkan di F5. Oh. Biar full screen.
Oh, ngeten juga nggih. Mantap. Yes. Wah, Tinggal terima di-enter kasih. sampai wajahnya Pak Kunto, sampai halamannya Pak Kunto. Iya. Tadi Pak Anam sudah muncul juga nggih untuk Pak Anam nggih? Ya, sudah. Oke. Oke, oke, baik. Nah, berbicara tentang seluruh Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, berbicara tentang membangkitkan daya saing UMKM ya, usaha mikro kecil menengah ini insya Allah kedua narasumber cukup kredibel relasi-relasi beliau, yakni adalah baik di masyarakat ataupun industri, mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan gambaran pada hari ini. Baik, untuk narasumber yang kedua ya sedikit saya bacakan. Ya, saya bacakan untuk narasumber kedua yang insya Allah tidak kalah kredibel dan kompeten juga, yakni adalah Bapak Adi, ya, SPMP. Beliau lahir di Yogyakarta 17 Oktober 1973 dan beliau mengalami pendidikan formalnya yakni adalah di S1 Pertanian, ya, jadi S1 Pertanian UNS, jurusan Sosiologi Ekonomi Pertanian, jadi adalah jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yakni diawali dari Universitas 11 Maret, dan beliau menempuh pendidikan S2-nya, masternya di Universitas Gadjah Mada dengan program studi Ekonomi Pertanian. Nah, beliau juga banyak sekali di sini untuk menjalani ataupun pernah menempuh pendidikan informalnya, pernah di JICA, ya, In Country Training from Small Medium Enterprise, Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia dengan Japan International Corporation Agency, yakni tahun 2004, diklat peningkatan kemampuan manajerial dan karakter pelaku bisnis dan budaya kerja, yakni 2004, pelatihan participatory competitive advantage cukup banyak juga, kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan GTZ Jerman, yakni adalah tahun 2006, dan pelatihan-pelatihan informalnya cukup luar biasa. Dan bisa kita bagikan Pak Kunto, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, terutama teman-teman yang luar biasa masih jam terbangnya, langkahnya panjang, mudah-mudahan terinspirasi juga sering-seringnya. Pekerjaan untuk saat ini beliau sebagai staf pengajar, sebagai dosen di program studi agribisnis, baik di S1-nya ataupun di agribisnis Sekolah Vokasi UNS, yakni tahun 2004 sampai sekarang. Terus berikutnya beliau juga kepala program studi di agribisnis sampai sekarang, ketua ICBS International for Small Business Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sampai sekarang. Pengalaman pendampingan dan judul penelitiannya juga cukup banyak, mulai dari skala provinsi sampai skala nasional banyak. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman peserta Coaching Corner pada hari ini, untuk sedikit yang bisa kami paparkan tentang perkenalan kita dari kedua narasumber. Nah, langsung saja kan untuk memanfaatkan waktu dengan baik karena sudah cukup berjalan beberapa waktu. Untuk paparan yang pertama, kami mohon untuk Bapak Khairul Anam bisa memaparkan paparannya pada siang hari ini. Pastinya adalah untuk masing-masing narasumber kami memberikan paparan banyak, yang adalah selama 30 menit. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Baru nanti dari kedua paparan narasumber ada sesi untuk tanya jawab baik menggunakan langsung chat ataupun dengan aplikasi Q&A-nya, media Q&A-nya bisa dilaksanakan dan bisa narasumber bisa langsung juga menjawab. Itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Khairul Anam. Baik, Pak Nanang, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan sampaikan atau sharing dalam hal ini terkait dengan urgensi produk makanan halal, utamanya produk UKM dan juga secara umum produk yang lain ya. Screenshot-nya sudah kelihatan? Layarnya kelihatan, Pak Agus? Materinya belum, Bapak, belum bisa. Materinya belum kelihatan. Belum.
Sudah lihat ya, Pak Nanang ya? Halo, Pak Nanang? Sampun. Sudah, ya. Ya. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit sharing dengan Bapak sekalian, serta adik-adik sekalian, tentang urgensi produk halal di tingkat UKM. Jadi, kita tahu bahwa produk UKM menjadi penopang ekonomi terbesar di negara kita dan juga di beberapa negara yang lain, bahkan 90% utamanya di Indonesia ini produk-produk UKM. Dan kesempatan ini kita akan bicara tentang produk halal, yang semestinya mungkin Pak Kunto dulu yang secara umum, kemudian baru ke produk halal. Tapi karena Pak Kunto tadi ada acara, terpaksa atau kita balik presentasinya, dan kita terkait dengan paradigma halal, kita tahu bahwa barang maupun produk-produk pelayanan atau services, produk halal ini menjadi penting dan semakin banyak menjadi perhatian. Karena apa? Paling tidak ada dua aspek, yaitu aspek syariah dan juga aspek teknologi dan bisnis. Nah, kalau kita lihat dari produk barang itu, baik produk makanan maupun juga produk non-makanan. Nah, makanan mulai dari penyembelihan, kemudian berbagai macam produk olahan yang intinya itu menjadi transformasi atau perubahan bentuk, ada nanti distribusi dan bahkan penyajiannya. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa pada paradigma halal itu di bidang makanan cukup kompleks, mulai dari bahan bakunya, terutama kalau hewan ya penyembelihannya, sampai ke distribusi menjelang kita konsumsi juga. Demikian juga untuk produk-produk yang non makanan, utamanya produk kosmetik, kemudian produk-produk obat-obatan atau pharmaceutical, dan juga tekstil. Nah, baik food maupun lebih nanti kita banyak gunakan ingredient untuk bisa meningkatkan kualitas produk itu, baik food maupun non-food tadi. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya pangsa pasar untuk produk-produk ini, untuk produk halal semakin hari semakin besar. Nah, demikian juga untuk yang non-finansial, itu mulai dari ada pegadaian, sekarang sudah ada pegadaian syariah, kemudian juga ada logistik, sampai hal-hal yang bersifat sosialita, nah, itu bersifat budaya, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan juga, dan juga hobi dan sebagainya. Nah, sedangkan yang terkait dengan finansial, itu ada perbankan, asuransi, dan sebagainya. Sehingga paradigma halal ini semakin hari menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bicara tentang tren global industri halal di dunia ini, juga semakin meningkat. Hanya mungkin kita sebagai negara Muslim terbesar itu sedikit mungkin masih perlu kita sayangkan, karena kita belum menjadi pemain utama di dalam industri global halal ini. Walaupun kita juga sudah cukup bangga, karena kita sudah dari akhir tahun 2019 ini, ranking kita dari tahun lalu sudah naik 5 tingkat, yang dulu 10 sekarang sudah naik menjadi 5 besar. Nah, tetapi juga kita sayangkan untuk produk-produk makanan itu kita belum masuk pada 10 besar ini. Tapi di keuangan kita juga sudah bersyukur masuk 5 besar, kemudian wisata halal kita sudah lebih baik lagi masuk ke 4 besar, kemudian busana itu juga kita sudah bersyukur lagi sudah 3 besar. Ya. Tapi untuk media dan juga rekreasi halal kita juga belum memasuki 10 besar, demikian juga dengan kosmetik dan obat-obatan. Jadi ini masih menjadi peluang besar, karena sebagian besar produk-produk baik itu food, non-food, dan juga wisata itu, produk-produk UKM itu juga sangat menopang di dalam perjalanannya. Maka kalau kita bicara tentang pentingnya jaminan halal, tadi saya sampaikan, tidak terlepas dari dua aspek tadi, yaitu perspektif. Yang pertama adalah perspektif syariah, yaitu intinya bagaimana kita menjaga konsistensi supaya kehalalan produk itu bisa terjamin. Bagaimana caranya? Tentu bagaimana kita mendesain sebuah sistem yang bisa menyalakan produk di tingkat produsen. Apakah itu produsen UKM maupun juga produsen di tingkat perusahaan yang besar. Nah, yang kedua adalah kita bisa menjamin bahwa dokumen
SJH atau sistem jaminan halal yang menjadi prasyarat. Jadi ada 11 SJH itu yang menjadi prasyarat di dalam proses sertifikasi halal ini. Sehingga setelah kita melengkapi seluruh SJH itu, insya Allah kemudian persyaratan-persyaratan untuk proses pengajuan sertifikasi halal sampai. Nah, itu dilihat dari perspektif syariah yang intinya adalah untuk bisa menjaga konsistensi kehalalan produk. Nah, sedangkan perspektif yang kedua itu adalah perspektif dari perkembangan teknologi. Tadi kita sebutkan bahwa perubahan bentuk akibat proses pengolahan, diversifikasi produk, pengembangan produk, produk-produk baru, inovasi produk itu akibat perkembangan teknologi yang pesat ini juga perlu adanya jaminan bahwa itu tetap menggunakan raw material, utamanya ingredient yang halal. Gitu. Nah, demikian juga di tingkat manajemen yang juga harus didukung terkait dengan aspek bisnisnya. Nah, itu dua aspek ini yang menjadi pentingnya mengapa jaminan halal itu menjadi diperlukan. Nah, dari aspek syariah memang jelas hukum halal haram itu kita patokannya tentu Al-Quran dan hadis ya. Nah, kemudian hadis yang sudah cukup jelas itu ada fatwa ulama yang merupakan kepastian hukum agama yang dibuat dengan ijtihad atau hal-hal yang tidak terdapat atau belum terdapat dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan kaidah-kaidah pengambilan ketentuan hukum yang ada di dalam dengan metode qiyas atau isma. Isma itu sendiri kesepakatan para sahabat Nabi atau ulama atas permasalahan yang muncul. Nah, permasalahan kontemporer itu tentu sebagai tempat bertanya adalah ulama ini yang paham tentang ilmu syar'i. Nah, kemudian juga qiyas yang merupakan metode penentuan hukum secara analogi yang diambil berdasarkan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga konsep halal haram ini sebetulnya ini ditujukan kepada seluruh manusia seperti yang sudah kita ketahui di dalam Al-Baqarah 168 itu Allah berfirman ya ayuhan nas. Nah, jadi Allah ya ayuhan nas untuk seluruh manusia kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang di muka bumi yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini jadi satu ya, satu kesatuan. Janganlah ikuti langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga dalam Islam itu segala sesuatu seluruh yang ada di alam ini itu segalanya boleh atau halal untuk dikonsumsi, untuk dikecuali. Ya. Jadi kecualinya adalah kecuali ada spesifik yang mengharamkan atau disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, ijma tadi. Jadi halal ini harus bersih, harus murni, dibuat sesuai dengan keturunan hukum Islam, termasuk yang diharamkan di sini adalah babi dan turunannya, darah dan turunannya, dan juga binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, yang menjadi siapa yang menghalalkan haram itu? Ya, tentu hanya Allah seperti di dalam ayat 116 ini. Jadi wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalan wa hadza haramun litaftaru alal kadziba. Jadi janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu itu secara dusta, ini haram, ini halal gitu. Untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi halal haram ini ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian banyak ayat-ayat lain yang menyampaikan kepada kita tentang halal dan haramnya ini, atau perintah kita mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang halal, diantaranya juga di dalam Al-Baqarah ayat 172, kemudian juga di dalam Al-Maidah 88 dan An-Nahl 114. Gitu. Kalau kita perhatikan dari beberapa ayat ini dan juga ada ayat yang lain, nanti masih banyak juga. Beberapa ayat ini awalnya terkait dengan penggunaan, tapi akhirnya dari ayat ini itu hampir semuanya itu menyampaikan sebagai kriteria atau karakteristik tolak ukur keinginan seseorang. Gitu. Apakah kita beriman atau tidak itu terkait dengan penggunaan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari ini. Dengan menggunakan produk halal itu sebagai indikator atau salah satu indikator bahwa kita itu menjadi orang yang beriman. Jadi misalkan di dalam 172 ini
diakhiri dengan di bagian ayat itu diakhiri dengan jika benar-benar hanya kepadanya Allah kamu menyembah. Gitu. Demikian juga di Al-Maidah tadi juga disampaikan hanya kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di An-Nahl, syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi dan juga ayat-ayat lain disampaikan akhir-akhirnya perintah untuk kita mengkonsumsi makanan halal dan haram itu disampaikan, ditekankan oleh Allah di situ keimanan kita untuk bisa apakah kita itu taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak. Gitu. Nah, apa saja yang diharamkan kan dalam Al-Baqarah 173, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhillahi lighairillah. Jadi Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih atau dipotong itu menyebut nama selain Allah. Itu pun kalau terpaksa, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak dosa. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Demikian juga di dalam Al-Maidah, di sana disampaikan yang diharamkan itu bangkai, darah, daging babi, daging hewan, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian dirinci lebih lanjut di sana, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman kita dalam kita menggunakan produk-produk itu sendiri, apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi sebetulnya semuanya boleh kecuali ada larangannya tadi secara spesifik yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang kami banggakan, bagaimana dengan negara kita? Di negara kita tentang peraturan jaminan produk halal, kita bersyukur karena sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang akhirnya mengenal dengan badan baru di bawah Kementerian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Inilah yang kemudian oleh negara diberi kewenangan untuk katakanlah mensertifikasi atau memberikan sertifikat produk-produk yang ada di negara kita maupun produk-produk impor yang beredar di negara kita. Apa itu halal? Tadi sudah kita sampaikan, halal itu sesuatu yang sesuai dengan hukum Islam untuk dilakukan atau dikonsumsi. Nah, itu halal. Sedangkan produk halal adalah produk yang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk kita konsumsi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, asas yang digunakan adalah perlindungan, baik perlindungan terhadap konsumen maupun perlindungan terhadap produsen. Ini untuk kepastian dua-duanya di dalam proses perdagangan itu. Kemudian yang kedua itu adil, yang ketiga adanya kepastian untuk keduanya, baik produsen dan konsumen, termasuk produk-produk UKM. Nah, kemudian akuntabilitas dan transparansi, karena banyak yang berkepentingan di sini, artinya banyak pihak yang terlibat di situ. Ada ASN, karena BPJPH itu di bawah Kementerian Agama, kemudian juga ada LPH yang itu nanti juga bisa didirikan oleh perguruan tinggi, universitas atau lembaga-lembaga Islam yang memenuhi syarat tertentu, gitu. Dan ada MUI, lembaga Fatma dan sebagainya. Jadi transparansi, akuntabilitas, kemudian juga efektivitas dan efisien. Dan yang terakhir adalah profesionalitas. Di asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini sangat mendukung dan menjamin bagaimana produk halal di negara kita bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini tentu memberi kenyamanan, keselamatan, dan juga kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan penggunaan produk, dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Itu tentu produk-produk halal tadi. Nah, apa itu produk? Produk ini bisa berupa barang maupun jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, atau bahan pakai seperti tadi.
ada kain, ada tekstil, ada apapun yang kita gunakan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini. Nah, lebih khusus lagi di dalam pasal 4 disampaikan di situ bahwa produk yang masuk, jadi produk dari luar dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, ini juga wajib bersertifikat. Sedangkan pasal 26 mengatur pelaku usaha yang memproduksi produk dari barang yang berasal dari bahan yang haram, itu dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib menyantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Jadi tidak semua produk itu harus bersertifikat halal, tetapi untuk produk-produk yang memang diproduksi dari barang yang tidak halal atau yang haram tadi, misalkan dari babi dan turunannya, darah dan turunannya tadi, itu boleh diperdagangkan, tetapi bahwa produk itu tidak halal, bisa menggunakan misalkan babi yang dicoret merah dan jelas, itu boleh. Gitu. Jadi tidak semua produk harus halal, tidak, tetapi kita aspek kejujuran dan transparansi tadi itu menjadi sudah diatur di dalam pasal 26 ini. Nah, demikian juga pasal 67 menyampaikan sertifikat itu mulai berlaku 5 tahun sejak diundangkannya. Nah, kalau diundangkan tahun 2000 tanggal 17 Oktober, nah mestinya sejak 17 Oktober 2019 ini semua produk ini yang beredar di Indonesia sudah bersifat halal mestinya itu. Tapi perkembangan dinamika di Indonesia itu masih dinamis sehingga sampai sekarang belum semuanya bersertifikat halal untuk produk-produk yang beredar di masyarakat. Nah, bagaimana peluang produk halal itu di negara kita khususnya, baik itu produk EKM maupun juga yang di dalam skala industri. Nah, untuk produk-produk di bidang food atau makanan itu sangat besar sebetulnya ya. Bahkan 2 kali selama 8 tahun ini, kalau ini sangat besar. Nah, paksa pasarnya tidak kalah pentingnya bagi Indonesia karena Indonesia ini merupakan market terbesar untuk food, untuk makanan. Sampai 190 billion US dollar. Nah, jadi makanan Indonesia merupakan pasar terbesar di dunia ini. Itu padahal kita di awal disampaikan Indonesia belum menjadi pemain utama di bidang makanan halal food ini gitu. Ya. Kemudian kosmetik Arab masih mendominasi dan juga untuk pharmaceutical Turki dan juga Saudi Arabia serta Indonesia atau negara kita sendiri. Ya. Ketentuannya disampaikan bahwa produk halal ini adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk menyangkut penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan sampai produk itu disajikan. Jadi menjelang di kita konsumsi, penyajiannya pun juga harus dijamin. Nah, sedangkan bahan itu sendiri adalah yang dimaksud unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Yang menjadi masalah adalah, terutama di negara kita ini, masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman, khususnya karena ini barang yang tiap hari kita gunakan, dan juga produk-produk yang lain misalnya, yang beredar baik yang lokal maupun dari luar negeri, belum berlabel sertifikat halal, atau yang terdapat masa kemasannya maupun minuman itu diragukan kebenarannya. Jadi tidak sertifikat halal itu tidak resmi, misalkan hanya tulisan 100% halal misalkan, atau hanya tulisan halal dibuat sendiri. Jadi belum menggunakan label halal secara resmi atau belum didaftarkan secara resmi ke negara gitu, atau lembaga yang ditunjuk. Nah, yang kedua adalah tentu dengan begitu masih perlu ditingkatkan kewajiban pelaku usaha untuk mengikuti hukum
atau ketentuan hukum di negara kita, yaitu tentang sertifikasi halal. Dan yang ketiga, yang menjadi masalah adalah sering adanya upaya yang tidak jujur di dalam perdagangan di sehari-hari. Kita beberapa waktu lalu, minggu-minggu kemarin dikejutkan oleh beberapa berita di media, salah satunya adalah bagaimana di Bandung ditemukan daging babi yang mirip dengan sapi. Nah, ini belum selesai di Bandung, sudah muncul di Tangerang, misalkan cukup besar ya, sampai 63 ton. Dan walaupun di situ juga disebutkan juga dari beberapa media sosial, ternyata pengirimnya dari Solo juga. Wah, ini yang Solo menjadi tertuduh juga ini. Maka mudah-mudahan ini segera diselesaikan permasalahan ini. Jadi ini baru kemudian di Tangerang ditemukan. Nah, kemudian ini juga sebetulnya ada sedikit yang membahayakan juga, kita produksi hand sanitizer, tapi bahannya, padahal tadi disampaikan di Undang-Undang Produk Halal tadi, bahannya juga harus berasal dari produk yang halal. Gitu. Kalau hand sanitizer dari minuman Homer atau dari Homer, apakah itu halal, itu masih ada beberapa pendapat. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa manfaatnya terkait dengan sertifikat produk halal ini? Tentu manfaatnya dengan pemberian sertifikat halal pada pangan, obat, dan juga kosmetik itu melindungi konsumen, utamanya konsumen muslim terhadap produk-produk yang tidak halal. Nah, sedangkan yang kedua adalah sertifikat halal ini merupakan hak konsumen. Jadi di dalam undang-undang konsumen tentu ini juga diatur, nah, khususnya konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Nah, manfaat yang lain adalah tren global dunia tentang produk halal itu terus meningkat. Gitu. Sudah disinyalir sejak tahun 2008 oleh Kearney, dia menyampaikan bahwa Muslim itu adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Maka kalau usaha kita, baik tingkat UMKM maupun tingkat industri, ini akan berkembang, kalau setiap perusahaan itu tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka, itu akan kehilangan kesempatan yang signifikan, baik itu industri hulu maupun sampai industri yang hilir. Gitu. Jadi itu sebenarnya tadi dalam perspektif yang kedua tadi, perspektif bisnis, ekonomi itu kemudian banyak industri-industri yang kemudian berusaha untuk memenuhi sertifikat halal dalam rangka yang kedua tadi, perspektif yang kedua dari ekonomi dan bisnis. Bulan Februari yang lalu, kita juga beberapa media menyampaikan, ini disampaikan bahwa oleh Direktur LP POM MUI itu mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi importer terbesar untuk produk halal saat ini. Gitu. Padahal penduduk muslimnya terbesar, tetapi justru menjadi importer, justru menjadi pemain utama. Gitu. Dan tidak tanggung-tanggung, sampai mencapai kurang lebih 170 miliar dolar itu. Jadi, nah yang kedua itu bahkan Brazil yang menjadi eksportir produk halal terbesar di dunia saat ini. Padahal Brazil penduduk muslimnya tidak sebanyak Indonesia, tetapi justru bisa menghasilkan produk food itu produk diekspor ke negara-negara lain gitu. Nah, kemudian masih terkait juga memancing kita, menggelitik kita, itu adalah Tokyo atau Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini, kalau seandainya tidak terjadi pandemi ini, bentar lagi akan berlangsung. Itu justru Malaysia yang menjadi satu-satunya negara yang mencapai kesepakatan kerjasama halal dengan Tokyo dalam rangka mensuplai makanan halal ini di Olimpiade 2020 ini. Jadi yang akan berlangsung tahun 2020 ini, tapi mungkin ditunda pelaksanaannya. Tapi toh ini juga saat pelaksanaan besok tetap menggunakan Malaysia bisa jadi kan. Dan yang lebih berikut lagi itu disampaikan di situ oleh New Street Time bahwa usaha catering kecil Malaysia yang bernama MyChef itu sedang menyiapkan makanan siap saji halal yang dikirim ke Jepang. Jadi tidak perusahaan yang besar, jadi perusahaan catering kecil. Dan juga yang makanan yang dihidangkan itu seperti nasi biryani, nasi goreng. Jadi insya Allah sebetulnya Indonesia itu sebetulnya mampu gitu, kalau akan bersaing. Gitu. Jadi ini tantangan bagi kita
semuanya untuk bisa menjadikan produk halal di belahan dunia ini menjadi peluang besar dalam meraih pasar ini. Nah, sedangkan bagaimana sertifikasi halal di Indonesia ini dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi, produsen tentu sebagai penghasil produk, kemudian yang diberi kewenangan oleh undang-undang yaitu BPJPH, nanti akan bekerja sama dengan LPH atau lembaga penjamin halal dan juga MUI sebagai yang mengeluarkan fatwa atau yang memberikan fatwa apakah produk itu halal atau tidak, kemudian sertifikasinya nanti akan diberikan oleh LPH. Nah, LPH ini bisa didirikan atau dilakukan itu oleh instansi pemerintah, bisa perguruan tinggi, bisa yayasan Islam dan sebagainya dengan syarat-syarat tertentu. Dan dasar sertifikasi halal itu sudah jelas di dalam undang-undang itu disampaikan traceability, bukan end product ya. Jadi ketelusuran dari raw material tadi, bahan baku, bahan pendukung, alat-alat yang digunakan, itu semuanya ditelusur, tidak hanya menguji produk akhirnya saja. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu gray area. Jadi karena produk itu ada intervensi teknologi, ada perubahan bentuk yang merubah penampilan dan sebagainya, adanya ingredient dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi yang perlu disertifikasi. Kalau memang produk kita atau yang kita jual itu memang positive list dalam hal halal, ya tidak perlu sertifikasi halal. Jadi ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan kehalalannya itu tercemar atau tidak. Gitu. Karena memang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Nah, peran kita sebagai dunia pendidikan, universitas salah satunya ini punya peran penting di dalam melaksanakan undang-undang ini. Salah satunya kita bisa berperan di pendampingan. Jadi produk yang diproduksi oleh UKM utamanya itu biasanya dalam hal penyediaan dokumen itu perlu ada bantuan pendampingan penyiapan oleh teman-teman di perguruan tinggi gitu dalam bentuk wadah halal center dan alhamdulillah sudah banyak. Ya, untuk materinya nggak muncul di screen lagi ya? Oh gitu. Oh. Materinya tidak muncul di screen lagi sama waktu, mohon maaf, presentasi 10 menit lagi. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang. Saya lanjutkan sebentar. Ya. Sudah muncul Pak Anang? Sampun, mohon untuk diperbesar F5. Sudah muncul belum Pak Anang? Sampun, cuma kurang besar untuk di screen. Bisa. Oke. Bisa sudah Bapak, terima kasih. Sudah full screen ini? Sudah sampun. Baik. Oke. Jadi perguruan tinggi punya peran besar untuk melakukan pendampingan, misalnya khususnya untuk menyiapkan dokumen-dokumennya sebetulnya. Gitu. Kalau sudah siap, baru nanti kita ajukan ke BPJPH. Gitu. Nah, kalau perusahaan besar sudah jelas ya, ada penyedia halal di sana. Tapi kalau perusahaan kecil mungkin belum, maka peran perguruan tinggi inilah yang menjadi berperan dalam penyelia dan juga pendampingan, utamanya penyiapan dokumen itu. Jadi tantangannya bagaimana kita di dalam produk halal itu meningkatkan jaminan produk halal, karena Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar, sampai bagaimana kita mengurangi produk-produk yang karena kita itu bahan baku industri yang halalan thayyiban itu juga yang murah masih perlu ditingkatkan gitu. Maka ini peluang bagi kita. Jadi, mungkin dalam hal yang lain-lain nanti bisa kita explore lebih jauh di tingkat diskusi.
Itu Pak Nanang, kami kembalikan waktunya ke Pak Nanang. Terima kasih dari saya sementara. Kami kembali. Baik, terima kasih. Baik. Mohon maaf, bisa didengar suara saya, Pak? Jelas, Pak. Oh, oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Dr. Khairul Anam yang insya Allah memberikan gambaran dan pandangan kita untuk pertemuan hari ini. Baik Bapak, Ibu, beserta teman-teman, beserta Coaching Corner pada siang hari ini. Bila mana ada pertanyaan dan diskusi, insya Allah sudah kami lihat dan kami akomodir. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya-jawab untuk menanggapi pertanyaan ataupun sharing-sharing. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja ke pemateri yang kedua, yakni adalah Bapak Kunto, sudah bersiap insya Allah. Dan untuk waktu sama Bapak, paparan 30 menit, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman bertanya ataupun sekiranya dari paparan materi ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan saling melengkapi bisa ditulis baik di Q&A ataupun di chatnya begitu. Waktu dan tempat kepada Pak Kunto kami persilahkan. Saya siapkan untuk materinya Pak Kunto. Matur nuwun Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya dari Sekolah Vokasi untuk sharing pengalaman atau sharing pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pendampingan. Jadi kenapa saya menyampaikan materi ini karena memang kita butuh atau yang saat ini adalah UKM menghadapi masalah di tengah COVID-19. Mereka menghadapi masalah yang cukup berat, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, peran perguruan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairul Anam. Bagaimana peran perguruan tinggi, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi pendampingan. Nah, di dalam pendampingan ini memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ada beberapa kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai atau harus disikapi beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana peran kita di perguruan tinggi ini menjadi mengembangkan profesi pendamping. Dan ini tidak banyak. Banyak dosen melakukan kegiatan pengabdian, banyak dosen melakukan kegiatan penelitian, tapi tidak banyak dosen melakukan pendampingan. Nah, ini yang saya kira bagi teman-teman perguruan tinggi ini bisa kita kembangkan, tidak hanya melakukan kegiatan pengabdian hit and run, tapi bagaimana kita bisa mengelola komunitas UMKM, kemudian kita bisa bergerak di sana, kemudian kita bisa masuk di komunitas itu, kita bisa aktif di situ. Itu saya kira salah satu hal yang penting buat UMKM kita untuk bisa mempunyai daya saing. Karena kalau kita biarkan UMKM untuk berjalan sendiri, saya kira tidak akan mungkin ya. Mereka butuh pendampingan terutama dari perguruan tinggi. Nah, bagaimana peran perguruan tinggi adalah salah satunya bagaimana meningkatkan profesi atau kemampuan atau kompetensi dari dosen atau mahasiswa mungkin ya, itu diarahkan menjadi pendamping UMKM. Dan ini belum banyak pendampingan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara rutin atau intensif. Nah, saya mencoba mengangkat ini, menggugah semangat kita, dosen maupun teman-teman perguruan tinggi yang lain, termasuk peneliti dan mahasiswa, untuk bisa mempunyai kesadaran atau kemauan atau kemampuan untuk melakukan pendampingan pada UMKM. Karena kalau dari sisi jumlah UMKM kita itu mungkin bisa di-share ya materinya. UKM kita jumlahnya dari sisi usaha mikro kecil itu 99% didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Yang 1% adalah usaha besar. Jadi UKM-nya, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah itu 99%, usaha menengah itu sekitar 1%. Artinya apa? Ini potensi besar yang bisa kita garap. Potensi besar yang bisa kita lakukan pendampingan di situ, ya, karena dengan jumlah yang banyak, tapi di sisi lain kontribusi mereka, kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional kotor itu hanya 50%.
Artinya apa? Jumlah yang banyak, tapi tidak banyak memberikan kontribusi. Nah, ini peluang yang bisa kita garap sebenarnya oleh perguruan tinggi dan teman-teman dosen maupun mahasiswa. Kemudian dari sisi tenaga kerja, penyerapannya 83%. Artinya ini jumlah yang lumayan banyak. Ya, sekitar 17% itu terserap di usaha besar. Nah, dengan potensi sumber daya tenaga kerja yang banyak, kemudian jumlah unit usaha yang banyak, ekspornya juga tidak terlalu banyak. Dari data tahun 2017, saya peroleh 20% UKM kita yang ekspor. Mungkin sebagian yang disampaikan oleh Pak Anam tadi yang memenuhi sertifikat halal, bisa punya izin usaha, bisa punya BPOM, dan sebagainya. Nah, ini beberapa peluang yang saya kira kita bisa bergerak di UMKM itu. Dengan jumlah unit yang sangat banyak, ini saya kira penyebaran di Indonesia sangat luas. Kebetulan saya banyak garap di Solo Raya, terutama di Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Sukoharjo saja, itu yang terdata 19.000 UKM. Terutama yang mikro dan kecil, karena sebagian besar UKM di Sukoharjo lebih banyak ke kuliner. Ya, kuliner, kemudian ada beberapa industri kreatif, kemudian ada beberapa yang bergerak di bidang agribisnis, pertanian, dan yang lain mungkin pedagang, dan sebagainya. Nah, ini saya kira sekali lagi mau saya sampaikan kepada teman-teman dosen dan mahasiswa bahwa ini peluang buat kita untuk jangan sampai UKM itu hanya dijadikan sasaran untuk pengabdian. Setelah itu selesai. Eman-eman gitu. Jadi kita bisa bergerak ke sana, kita bisa mengembangkan tidak hanya 1-2 tahun, tapi bagaimana pendampingan kita bisa continue, ya gitu. Berikutnya adalah bagaimana pendamping itu bisa melakukan pendampingan. Pertama adalah dari pengalaman yang saya lakukan, kita perlu melakukan pendekatan kepada sistem sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan yang kita lakukan karena kondisi di masyarakat itu sangat kompleks dengan berbagai jenis ragam usaha, dengan berbagai karakter UKM yang berbeda-beda, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini, semua sensi gitu ya. Semua sensi, semua mudah terpancing dengan isu-isu yang macam-macam. Hal pertama yang saya lakukan adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada mereka dan tidak pernah posting tentang COVID-19. Itu yang saya lakukan. Karena kalau itu saya lakukan, nanti akan meruntuhkan moral mereka, meruntuhkan moral UMKM. Akhirnya apa? Mereka tidak punya motivasi untuk bangkit. Padahal yang kita butuhkan adalah kebangkitan UMKM. Nah, disinilah bagaimana pentingnya seorang pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap pendekatan kepada sistem sosial yang ada di masyarakat, terutama di UMKM. Ya, karena ketidakpastian, kondisi ketidakpastian yang ada di UMKM, yang UMKM itu kan kadang naik, kadang turun, kadang dapatnya banyak, kadang dapatnya sedikit, kemudian kompleksitas ragam watak, karakter, jenis usaha, dan macam-macam, kita perlu mengembangkan paling tidak 5 keterampilan, 5 kompetensi. Pertama adalah kompetensi yang sifatnya personal skill. Personal skill ini berarti kompetensi yang sifatnya pengelolaan diri yang ada pada. Jangan sampai kita mendampingi tapi kita tidak punya sense dalam melakukan pendampingan. Ya, berarti pendamping itu harus sabar, harus punya komitmen, harus punya integritas tinggi. Itu salah satu hal yang saya kira di dalam personal skill sangat penting bagi seorang pendamping. Jadi dalam hal manajemen diri, dalam hal pengelolaan diri. Jangan sampai nanti UKM-nya marah, kita ikut marah. UKM-nya sensi, kita ikut sensi. Mestinya pendamping itu ya bagaimana kita bisa mengarahkan mereka, bisa mengarahkan UMKM. Kemudian bagaimana kita bisa membawa mereka ke dalam tujuan bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah interpersonal skill atau kompetensi yang sifatnya interpersonal. Bagaimana interpersonal skill ini? Pertama adalah bagaimana kemampuan pendamping untuk bisa menjalin relasi dengan orang lain. Menjalin relasi dengan UMKM terutama, melakukan pendekatan interpersonal, kemudian mungkin pendekatan yang kita lakukan bukan pendekatan dinas, seperti kalau kita mengadakan hibah dan sebagainya. Ya, kalau hibah kan biasanya hit and run gitu ya. Di dalam pendekatan pendampingan yang sifatnya intensif, continue, ya kita tidak mungkin akan hit and run. Berarti kita perlu melakukan pendekatan relasi yang continue, ya, tanpa dibatasi oleh sekat apakah kita dari perguruan tinggi berbasis dinas atau tidak, kita pokoknya pendekatannya lebih ke interpersonal. Bagaimana melakukan pendekatan kepada UMKM tanpa ada perbedaan antara dosen dengan UMKM. Ya, kita melakukan pendekatan mereka ya sebagaimana kita bisa masuk ke komunitas mereka. Itu bagaimana kita menjalin relasi dengan UMKM.
Kalau dua itu tidak dipenuhi akan sulit ya. Kita tidak mungkin akan bisa diterima mereka kalau interpersonal skill kita kurang bagus. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemampuan pendamping itu untuk bisa mengelola kelompok atau mengelola komunitas. Kebetulan di Sukoharjo saya ditunjuk sebagai ketua ICSB Kabupaten Sukoharjo International for Council Small Business. Jadi kami mengarahkan 12 kecamatan, Mas Nanang, mengarahkan 12 kecamatan, 12 grup WA, dan 4 grup WA kabupaten, membawa mereka untuk bisa bangkit menghadapi COVID-19. Ya. Nah, salah satunya itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah posting tentang COVID, saya tidak pernah posting tentang dampak dan sebagainya, karena itu otomatis akan meruntuhkan mereka. Karena UKM itu sudah terlalu banyak dijejali oleh informasi COVID-19. Yang saya takutkan, muncul kecemasan, muncul kekhawatiran, kondisinya seperti itu, nanti saya tidak bisa jualan bagaimana? Nah, ini yang saya mencoba untuk lakukan dalam mengelola kelompok. Setelah itu baru kita bisa masuk, kita bisa lakukan program-program pendampingan di mereka. Jadi paling tidak kita bisa dipercaya dulu lah ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan yang keempat adalah bagaimana leadership. Jadi seorang pendamping harus punya keterampilan leadership, mempengaruhi orang lain, melakukan persuasi kepada UMKM untuk bisa melakukan program yang kita lakukan. Ya, untuk melakukan program, untuk bisa menyadarkan program itu kepada mereka, salah satunya ya tadi kita bekerja sama dulu, kita bisa mendapat trust dari mereka, kita bisa dipercaya oleh mereka, sehingga apapun program yang kita sampaikan, insya Allah akan bisa diterima. Meskipun program itu masih ada plus minusnya, tapi paling tidak kita sudah berupaya untuk melakukan pendampingan kepada mereka untuk bisa mengatasi masalah-masalah UMKM. Itu dari sisi keterampilan yang sifatnya leadership, ya. Kemudian yang keterampilan yang kelima atau kompetensi yang kelima adalah untuk bisa masuk ke komunitas UMKM adalah kita bangun jaringan. Nah, dan itu juga butuh keterampilan menurut saya, systemic thinking, ya, menghubungkan berbagai pihak, menghubungkan berbagai lembaga yang terkait dengan pendampingan UMKM. Yang saya lakukan kebetulan di ICSB Kabupaten Sukoharjo ini, kami merangkul banyak lembaga, karena International Council for Small Business ini anggotanya tidak hanya pelaku usaha, tidak hanya pelaku UKM, tapi juga pelaku usaha besar, mereka juga harus memberikan kontribusi pada UMKM. Kemudian ada birokrat, jadi saya benar-benar melakukan peta helix, kalau konsep yang kemarin Pak Ganjar Pranowo sampaikan, konsep peta helix, saya mengajak beberapa pihak untuk bergabung di dalam pendampingan UMKM, perguruan tinggi, ada birokrat, Bapak Ibu Dinas kita tarik, kepala dinas, kemudian kabit-kabit kabit koperasi, UMKM kita libatkan di pendampingan, di ICSB, kemudian ada pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha mikro dan pelaku usaha besar, kemudian ada lembaga pendamping, di Sukoharjo itu ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu juga kita libatkan, jadi kita sebagai pendamping tidak bisa kita bekerja sendiri, Mas Nanang. Jadi kita harus bisa melibatkan banyak pihak. Kalau kita sendiri, nggak mungkin ngajar, Mas Nanang, yang jelas itu. Kalau kita tidak melibatkan banyak orang, dan UKM itu masalahnya juga kompleks. Karena masalahnya kompleks, tidak bisa dipecahkan sendiri, ya mau tidak mau kita harus bergandeng banyak pihak. Nah, disitulah penting perlunya keterampilan untuk bisa menggandeng, menghubungkan banyak pihak tadi, banyak faktor. Ya. Bagaimana upaya kita untuk menjalin relasi dengan banyak pihak itu saya kira 5 kompetensi itu yang harus oleh pendamping dalam melakukan pendampingan pada UMKM. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang UMKM naik kelas, ya. UMKM naik kelas itu bagaimana UMKM itu bisa meningkatkan penguatan kewirausahaan, kemudian kelembagaan, dan ini sudah dicanangkan Pak Menteri tahun 2019. Nah, UMKM naik kelas itu yang kayak apa? UMKM naik kelas itu tidak hanya meningkatnya aset omset, tapi meningkatnya mental wirausaha. Karena yang saya amati memang selama melakukan pendampingan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, ini memang masalahnya bukan hanya masalah bisnis, bukan hanya masalah manajemen bisnisnya, bagaimana dia jualan, bagaimana dia mengelola usahanya, tapi persoalan mental. Persoalan mental ini menjadi persoalan yang saya kira sangat penting, makanya di dalam pendampingan itu tidak hanya butuh mentor bisnis, tapi
ahli psikologi pun harus terlibat di dalam pendampingan UMKM, ya. Paling tidak mempunyai keterampilan dalam hal bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Karena mental wirausaha ini memang harus dibangun gitu, nggih. Untuk bisa bangkit kembali, salah satunya adalah mental wirausahanya harus dibangun gitu. Jadi kita tidak melulu hanya persoalan produksi, pemasaran, keuangan, teknologi dan sebagainya tidak, tapi persoalan mental kewirausahaan, persoalan penguatan kapasitas wirausaha ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan. Kebetulan saya tidak hanya mendampingi individu, tapi saya lebih banyak mendampingi kelembagaan, kelompok. Nah, di dalam pendampingan terhadap kelompok pun ini juga banyak kendala yang saya hadapi waktu itu, karena di dalam kelompok itu juga beraneka macam orang, beraneka macam jenis usaha, ono sing gampang, ono sing angel gitu nggih. Nah, disitulah pentingnya seorang pendamping untuk bisa merangkul komunitas tersebut gitu ya. Bahkan kadang kalau saya di komunitas itu ibarat sering dikatakan saya itu pemadam kebakaran, Mas Anang. Jadi kalau ada konflik di antara UKM, pemadam kebakaran ini Pak Kunto gitu kan. Nah, ini bagaimana kemampuan kita untuk memperkuat kelembagaan di UMKM. Nah, itu yang ujung-ujungnya nanti bagaimana UMKM itu bisa meningkatkan aset dan omset. Itu yang didefinisikan dengan UMKM naik kelas. Kemudian saya kira tidak semua kita sampaikan karena banyak yang harus kita sampaikan. Yang untuk terakhir saja bagaimana pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan pendampingan, ada dua pendekatan. Pertama adalah pendamping sebagai problem solver, mengatasi masalah yang ada pada diri mereka, pada UMKM. Kemudian yang kedua adalah menciptakan perubahan, mengembangkan manajemen bisnis mereka, supaya apa yang mereka lakukan selama ini, kalau memang ada yang salah kita perbaiki, kalau memang ada yang kurang pas kita perbaiki, ya. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini banyak pelaku usaha yang ganti usaha, Mas. Jadi yang tadinya itu kuliner, kemudian sekarang jualan hand sanitizer, kemudian jualan masker, jualan APD. Nah, ini perubahan jenis usaha ini memang selalu saya sampaikan, memang untuk bisa menciptakan profit di dalam usaha UMKM memang agak sulit dengan kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjaga cash flow. Menjaga cash flow bagi pelaku usaha, jangan sampai pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada penerimaan. Karena untuk bisa jualan pun sekarang sulit, kecuali memang yang terbiasa dengan online. Kalau yang terbiasa dengan online mungkin tidak masalah, ya. Tapi kalau yang terbiasa dengan offline kemudian berubah menjadi online memang agak sedikit masalah, karena mereka harus merubah mindset dari offline menjadi online, gitu ya. Kemudian merubah strategi bisnisnya, kemudian merubah metode pemasarannya, mereka juga harus rubah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sekarang mulai banyak UKM-UKM yang menggunakan jasa delivery. Yang tadinya kalau dulu kan pedagang itu jualan, banyak orang datang. Sekarang kan tidak boleh. Orang datang tidak boleh, berkerumun tidak boleh. Akhirnya apa? Dengan pendekatan delivery, Gojek, GoSend, GoFood sekarang laku, Mas. Nah, itu yang saya kira perubahan mindset ini yang pendamping juga harus kuasai, ya. Sekarang sudah mulai bergerak ke delivery, kemudian sekarang sudah mulai bergerak ke online. Berarti keterampilan yang dikuasai berikutnya adalah bagaimana kemampuan atau keterampilan yang pendamping lakukan adalah tentang IT misalnya, tentang online marketing, gitu, gitu. Bahkan di Sukoharjo pun, Mas, sekarang kami punya marketplace lokal, namanya Tokopas, toko produk asli Sukoharjo. Nah, ini alhamdulillah kemarin kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo, dengan Pak Kepala Dinas, kami sampaikan kami punya marketplace lokal, dan ini harapannya selama COVID-19 ini paling tidak bisa membantu UMKM untuk promosi, ya. Alhamdulillah sudah kurang lebih 100-an lebih UKM yang bergabung, dan alhamdulillah sudah banyak UKM yang mendapat manfaat dari marketplace lokal yang kami kembangkan. Dan ini saya kira bisa dikembangkan di daerah lain. Saya kira tadi saya lihat beberapa peserta dari luar Jawa, mungkin bisa dikembangkan di daerah lain. Pertama adalah kembangkan marketplace lokal, karena tidak mungkin kita berharap dari blibli.com, tidak mungkin kita bisa berharap dari Tokopedia, karena yang bisa masuk ke sana juga terbatas, gitu, nggih. Kita bisa kembangkan marketplace lokal yang ada di daerah Bapak Ibu, ya. Dan itu sudah saya lakukan di Kabupaten Sukoharjo, dan alhamdulillah ini sudah mulai jalan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mengembangkan
pendampingan kepada UMKM untuk menggerakkan UMKM untuk saling belanja ke warung tetangga. Ya. UKM saya itu kalau saya hitung 12 kecamatan itu kalau asumsi 100 anggota grup WA itu berarti 100 kali 12, berarti sudah 1.200. Ya, sudah 1.200. Kalau itu bisa berjejaring, oh ada yang butuh sembako larinya ke teman, ada yang butuh kain batik larinya ke teman. Itu akan tidak perlu ekspor, saya kira tidak masalah. Artinya ada transaksi di antara UKM. Ini yang sekarang baru saya kembangkan, Mas Nanang, di Kabupaten Sukoharjo, bagaimana menggerakkan UMM. Kalau mereka jual keluar kan sekarang kendala transportasi, tidak bisa jual keluar, orang luar juga tidak bisa masuk ke sini untuk bisa beli. Yang bisa dilakukan adalah lewat online, lewat jasa transportasi, jasa pengiriman, atau kita kembangkan mereka untuk saling membeli di antara UKM yang ada di satu kabupaten itu. Dan alhamdulillah dengan pola yang kami kembangkan itu beberapa teman-teman jalan. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang kalau beli beras atau beli sembako untuk bahan produksi, itu mereka cukup sharing, posting foto setiap hari di grup WA itu, meskipun nanti HP saya jadi lemot ya, tapi tidak masalah, yang penting membantu UMKM itu. Jadi setiap hari saya minta untuk posting, ya. Mungkin banyak yang wah ini kok posting terus bendino gitu ya. Tapi itu ternyata ada manfaatnya, Mas. Dengan posting tiap hari, itu ternyata ada temen yang tadinya aku butuh tepung misalnya. Saya butuh hand sanitizer. Ternyata teman ada gitu. Nah, ini yang saya kembangkan di Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah pendampingan seperti itu ternyata simple, itu simple, dan mungkin selama ini kita berpikir wah pendampingannya abot-abot gitu ya. Nah, ternyata pendampingan yang seperti itu sudah jalan itu. Saya kira menikah Mas Nanang yang bisa saya sampaikan, dan menurut saya lebih banyak diskusi lebih baik karena dari pengalaman saya, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain yang di daerahnya juga sebagai pendamping UKM. Yang jelas ngaten Mas Nanang, sebagai dosen jangan kemudian hit and run tadi nggih. Ya, ngabdian setahun selesai itu nyun sewu itu ketoknya kok kurang bekas gitu nggih. Nah, kalau saya monggo lah kita karena kita mendampingi UKM itu kan sebenarnya kita sudah sebagai pendamping kan. Tapi kalau pendamping itu hanya hit and run kan kita kurang mantep gitu ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu terutama pendidik dan teman-teman yang lain yang mungkin bergerak di bidang pendampingan untuk bisa kalau mendampingi UKM itu tidak bisa setengah-setengah aja, harus all out. Memang akhirnya waktu bekerja kita jadi lebih banyak tersita nih, apalagi kita ngajar saja udah waktunya sudah bendino ngajar gitu nggih. Tapi kalau kita bisa melakukan pendampingan mungkin tidak hanya bermanfaat untuk kita tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh si UKM-nya tapi keluarga UKM itu yang juga mendapat manfaat dari pendampingan yang kita lakukan. Jadi semoga itu yang saya sampaikan hanya sedikit tapi semoga bermanfaat, dan semoga apa yang pendampingan yang kita lakukan bisa memecahkan masalah mereka, bisa mengatasi solusi-solusi yang dihadapi UMKM, terutama pada masa COVID-19 ini yang saya lihat memang kondisinya lumayan berat. Kalau saya melihat memang kalau kita pilih itu UKM yang beberapa memang sedikit saya identifikasi, UKM yang masih bertahan itu UKM yang mereka produksi, kemudian mereka online. Tapi kalau yang warungan, yang buka warung, ini yang banyak mati. Yang banyak tidak jalan yang warungan tadi. Nah, ini yang saya kira perlu, mungkin bukan bantuan, kalau saya sepakat tidak ada bantuan lah. Bantuan itu marake itu bikin manja itu. Ya. Tapi bagaimana meningkatkan motivasi mereka untuk tidak tergantung pada bantuan, ya. Yang bisa membantu mereka yang mereka sendiri. Tapi mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa pendampingan dari kita. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Kunto atas paparan yang berupa pengalaman konkret yang dalam artian jam terbang beberapa cukup lama berkaitan dengan bersinggungan dengan para pelaku-pelaku UKM gitu. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan tanggapi kepada beberapa pertanyaan begitu. Cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk gitu.
baik itu di chat ataupun di room Q&A-nya. Coba kita lihat untuk di pertanyaannya. Baik, untuk langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari yang punya email Sofia Purnamasari gitu ya. Pertanyaannya begini Bapak, kepada narasumber, bagaimana perkembangan UMKM syariah di masa pandemi ini dan produk apa yang paling maju dan bertahan, bahkan menjanjikan di masa seperti ini? Itu pertanyaan pertama. Jadi perkembangan UMKM syariah di kondisi seperti ini dan yang menjanjikan di masa depan itu seperti apa begitu. Terus berikutnya adalah bagaimana perkembangan di masa pandemi ini dalam artian ada sumber datanya begitu. Monggo, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Itu langsung dijawab atau bagaimana Pak Anam? Masing-masing pertanyaan. Jadi room Q&A-nya cukup banyak pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Nanang. Pertanyaan dari Bu siapa tadi? Purnamasari tadi ya. Jadi kalau untuk produk-produk UMKM yang di masa pandemi ini paling maju, kalau menurut pengalaman kita itu adalah produk-produk yang memang real secara kebutuhan manusia itu sudah tidak bisa ditahan lagi, yaitu produk makanan dan minuman tentu gitu. Sedangkan produk UKM yang mungkin masih bisa ditahan tentang kebutuhan manusia, mungkin itulah yang kemudian karena dalam kondisi selama tidak mendesak itu belum kemudian bisa dikesampingkan gitu. Jadi mungkin industri sepatu, mungkin industri ikat dan sebagainya mungkin terdampak besar itu. Tapi produk-produk makanan tadi sudah disampaikan Pak Kunto, yang mungkin yang atau yang tidak inovasi itu yang mungkin kalah bersaing gitu. Tapi untuk produk-produk makanan dan minuman, syukur-syukur kemudian bisa beralih yang makanan minuman yang bisa frozen food gitu, jadi tahan beberapa hari gitu, atau yang merupakan suplemen, nah itulah yang kemudian akan insya Allah masih bisa bertahan di masa pandemi ini, karena memang itu mau tidak mau tiap hari kita butuhkan, dibandingkan UKM-UKM yang selama ini kebetulan memproduksi barang-barang yang sekunder, misalkan itu kemungkinan konsumen masih bisa menahan. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait dengan perkembangan pegadaian, kebetulan saya tidak disiplin ilmu saya ilmu teknologi pangan, sehingga mohon maaf saya tidak menguasai betul tentang pegadaian di masa pandemi ini bagaimana perkembangannya. Otomatis karena saya tidak dalam itu saya tidak punya datanya. Mungkin Bu Sofia yang memang berkecimpung di bidang finance mungkin lebih paham itu. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan kedua juga untuk dari Bapak Muhammad Syafi'i Budi Santoso. Terima kasih Pak Muhammad Budi Santoso untuk sarannya. Ini pertanyaannya ada juga pertanyaan, kenapa rokok itu belum halal? Mereka membuat isu tentang kesehatan tidak berani ya berbuat apa dibandingkan dengan minuman bersoda yang mengakibatkan kematian lebih banyak karena diabetes daripada perokok gitu ya. Dalam artian kalau rokok belum halal, terus ini minuman bersoda yang justru juga cukup banyak memberikan dampak negatif gitu ya. Mohon ditanggapi Bapak. Ini pertanyaan yang sulit ini jawabannya. Pertanyaan gampang tapi jawabannya sulit sekali ini. Tapi setahu saya sepertinya minuman bersoda itu juga tidak ada sertifikasi halal ya kan ya. Ya. Tapi dari perspektif syariah itu kan kita memang pertama untuk produk-produk konsumsi apapun itu, apalagi yang terkait dengan masuk ke dasar tubuh itu memang kita harus berpikir manfaat dan mudaratnya gitu. Nah, karena dari berbagai macam sisi rokok itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, maka kemudian sampai sekarang seandainya mengajukan sertifikasi halal pun mungkin tidak sertifikatnya. Bahkan beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah itu sudah menyampaikan bahwa itu haram gitu.
Nah, sehingga secara hukum positif kemungkinan untuk terbit sertifikat halal itu juga kecil gitu. Karena memang di situ masih ada perbedaan khilafiyah gitu. Dan itu jawaban saya. Dan kenapa tidak halal atau belum sertifikat halal sampai sekarang rokok itu. Jadi karena aspek madharat dan manfaatnya itu. Bahkan beberapa lembaga ormas Islam itu sudah menyatakan itu haram. Kemudian terima kasih Pak, itu jawaban saya tadi mungkin karena semangatnya atau karena sesuatunya itu jawaban saya Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang. Itu Bapak Muhammad Syafi'i Budi Santoso, jawaban dari beliau Pak Anam selaku narasumber. Berikutnya ada pertanyaan yang ketiga ini. Apakah biaya sertifikasi halal terjangkau buat UMKM gitu, Pak Tersebut? Oh, oke. Baik, terkait biaya sertifikasi ini ya. Untuk biaya sertifikasi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini sekarang sudah tercantum di situ di pasal 44, di mana di sana disampaikan di pasal 44 itu untuk biaya sertifikasi halal itu dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi siapa yang mengajukan sertifikat itulah yang terkena atau yang membiayai. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak ini tadi, bagaimana untuk UMKM? Nah, itu di sana juga sudah diatur di ayat 2-nya, dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Nah, pihak lain ini bisa pemerintah, bisa lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk beberapa kesempatan ini kita mendapat pencerahan dari Bapak Kepala BPJPH, Prof. Sukoso, itu menyampaikan untuk usaha mikro kecil di bawah omset 1 miliar itu pemerintah sedang mengusahakan untuk bebas biaya sertifikasi bagi UKM-nya gitu, bagi UKM-nya. Ya. Tapi toh sertifikasi itu memang perlu biaya karena tadi kita sampaikan sekarang ada LPH yang di mana LPH itu harus mengikuti, apalagi nanti kalau memang ujiannya harus dilakukan di laboratorium, perlu baginya dan sebagainya, gitu. Itu kan perlu biaya. Nah, demikian juga sidang fatwa gitu karena mengumpul orang, rapat dan sebagainya itu kan juga perlu biaya. Nah, itulah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membiayai itu. Tapi jadi pengujian itulah yang nanti masuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 itu yang pemerintah sedang berusaha untuk bisa memfasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah itu dibebaskan gratis bagi UKM-nya, tetapi bagi LPH-nya, bagi sidang fatwanya itu tetap biaya. Nah, itulah yang pemerintah sedang mengupayakan. Itu di beberapa kesempatan kita ketemu dengan Pak Kepala BPJPH disampaikan seperti itu dan di muka umum gitu, di muka publik. Ya. Sehingga ini pemerintah sedang menggodok aturan resminya gitu. Nah, kemudian di ayat 3-nya juga disampaikan di sana ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, karena sekarang BPJH itu merupakan BLU, Badan Layanan Umum, maka tentu ini nanti akan mengacu pada Kementerian Keuangan gitu. Nah, maka berapa biayanya ini yang sampai sekarang belum keluar, tapi untuk sertifikasi halal UMKM nanti akan difasilitasi. Begitu Pak Nana. Iya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan tentang sertifikasi halal buat UMKM akan diupayakan untuk difasilitasi begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana aplikasi realnya untuk mewujudkan wisata syariah di Bali yang menguntungkan pelaku wisata halal sekaligus masyarakat lokal yang selama ini masih kontroversial di sebagian kalangan gitu. Gitu Bapak. Ya, ini juga pertanyaan yang susah juga ini. Tapi begini, yang dimaksud dengan wisata halal di sini itu termasuk juga di Bali tentunya yang merupakan magnet wisata di negara kita itu. Jadi yang wisata halal ini bukan berarti kemudian
kita tidak berkunjung di Bali gitu. Tapi kan di Bali itu kan kita rihlah atau wisata terkait dengan budaya, terkait dengan keindahan alam. Nah, maka hal-hal seperti itulah yang kemudian ya kalau kita sosialisasi atau bikin flyer tentang Bali ya tentang apa pura, tentang ya budaya alam di sana, Gunung Agung dan sebagainya. Gitu. Ya itulah tentang Borobudur ya gambar candi dan sebagainya, tentang Gunung Bromo ya Gunung Bromo ya. Nah itu, nah jadi keindahan-keindahan alam itulah yang disampaikan wisatanya. Lah kemudian bagaimana wisata syariah yang dimaksud? Wisata syariah yang dimaksud di sini adalah akomodasinya untuk para turis. Inilah yang kemudian yang bisa disediakan secara halal, mulai dari restorannya, mulai dari finansialnya tadi, perbankannya, kemudian melalui hotelnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wisata syariahnya. Jadi di sini kalau tempatnya ya tetap kebudayaan, alam, atraksi-atraksi dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian wisata syariah yang dimaksud dalam undang-undang ini juga lebih banyak mengatur terkait dengan akomodasi tadi, Pak. Keuangannya, berhotelannya, kemudian perjalanannya, sampai restoran dan sebagainya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi produk komponen yang berkaitan dengan orang berwisata. Komponen pendukung. Komponen pendukung. Ya. Baik, terima kasih Pak Anam. Ya. Begitu pertanyaan dari saudara atau saudari Titan Ratih Bestari. Terus berikutnya ini pertanyaan. Ini Pak Kunto ini tadi sedikit banyak berkaitan dengan ini ya Pak Kunto. Ada pertanyaan dari tidak ada namanya. Bidang usaha kami melibatkan banyak sumber daya manusia dengan layanan yang bersifat customized service. Regulasi bisnis sangat ketat dan tuntutan SDM high skill saat COVID seperti ini sangat berdampak terhadap cash flow perusahaan. Biaya operasional tinggi, pendapatan menurun drastis. Mohon saran Bapak agar perusahaan kami tetap berjalan tanpa harus merumahkan atau mem-PHK pegawai. Terima kasih. Monggo Pak Kunto, ini kaitan dengan pengalaman tadi. Karena ini ada korelasinya. Monggo Pak Kunto. Nggih, matur nuwun Mas. Sudah dengar nggih? Nggih, sampun. Nggih, tidak disebutkan namanya. Betul nonton. Oke, nggih. Matur nuwun. Beberapa memang pengalaman yang ada di tempat kami di Sukoharjo itu memang banyak perusahaan-perusahaan yang mereka mencoba untuk survive dengan tidak merumahkan karyawan. Dengan apa? Dengan mencoba diversifikasi produk atau menambah usaha. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya bikin kaos sekarang bikin masker misalnya. Sehingga penerimaan tetap bisa masuk, cash flow tetap bisa terjaga. Kemudian bisa kita sampaikan kepada SDM kita untuk ketika sudah pindah usaha, otomatis dia harus bisa menyesuaikan. Itu yang saya kira pertama harus dilakukan. Karena kalau kita tetap mempertahankan bisnis yang sudah berjalan dan itu sepertinya tidak laku, ya eman-eman gitu loh. Ya tidak akan bisa menambah cash flow, mempengaruhi cash flow. Kemudian yang kedua adalah kita coba menentukan kira-kira yang bisa kita lakukan, ya. Untuk bisa menjaga cash flow, salah satunya adalah efisiensi biaya produksi. Apa yang kira-kira bisa kita efisienkan dari situ? Apakah kalau sekarang misalnya berganti usaha, berarti yang tadinya saya nggak tahu ya usaha yang sebelumnya apa. Kalau kemudian sekarang berganti di usaha-usaha, tadi menyambung pertanyaan yang pertama tadi, sekarang banyak produk-produk yang sudah mulai laku di COVID-19 ini, misalnya kayak jamu, empon-empon. Tidak harus dia membuat jamu, tapi dia supplier empon-empon misalnya. Kemudian yang kira-kira resikonya rendah, ya kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah vitamin. Jadi memproduksi produk-produk yang sifatnya vitamin untuk menjaga kesehatan itu sekarang juga sudah mulai laku. Kemudian susu, buah, sayur itu untuk masa pandemik ini juga sudah mulai banyak yang melirik. Kemudian menurut saya pasca pandemik juga produk-produk ini saya kira masih tetap laku ya, karena setelah pandemik itu orang berpikir gimana caranya untuk tetap sehat. Nah, untuk bisa tetap hidup sehat, mereka tetap mungkin akan mengkonsumsi jamu, kemudian vitamin, susu, mereka tetap akan pakai masker. Apalagi kemarin Pak Presiden menyampaikan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID kan gitu. Nah, untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID kan mau tidak mau tetap pakai masker kan gitu.
kalau dulu mungkin orang keluar nggak pakai masker biasa. Kalau untuk nanti pasca pandemik, orang keluar mau tidak mau tetap akan pakai masker. Nah, otomatis kebutuhan masker tetap akan ada untuk masa pasca pandemik. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah tidak hanya usaha-usaha yang sekarang bisa kita lakukan dengan merubah bisnis kita, ya, dengan mengganti bisnis yang lama dengan yang baru, yang sekarang baru tren, seperti yang saya sebutkan tadi, juga Bapak Ibu harus berpikir setelah pandemik apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Ya, yang kira-kira bisnis Bapak Ibu nanti tetap bisa jalan tanpa merumahkan karyawannya. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini bisa efisiensi produksi, bisa efisiensi di pemasaran. Kalau dulu Bapak Ibu offline, sekarang online. Online itu efisiensinya lumayan besar untuk bisa efisien. Karena seperti misalnya kita gosen itu yang nanggung yang beli kan, ya, yang nanggung biaya gosennya yang beli. Otomatis kan kita berhemat di biaya pengiriman misalnya. Jadi saya kira banyak hal-hal yang Bapak Ibu bisa efisienkan, tidak hanya efisiensi produksi bahan baku, tapi juga efisiensi di pemasaran Bapak Ibu. Ya, gitu. Dengan online itu kan sekarang irit ya. Sekarang kita tinggal posting saja pakai kuota 50.000 sudah bisa, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu offline seperti yang Bapak Ibu selama ini lakukan sebelum pandemi COVID, itu mungkin bisa banyak biaya Bapak Ibu keluarkan untuk mempromosikan. Tapi dengan online mungkin bisa lebih efisien untuk biaya promosi dan pemasarannya. Ya saya kira menikah Mas Nana. Ya. Identifikasi produk dan efisiensi yang sekiranya bisa mendukung perusahaan itu tetap berjalan gitu. Baik, untuk kepada kedua panelis yang kami hormati, di room Q&A kita ada 21 pertanyaan. Para panelis yang terhormat bisa langsung untuk melihat, karena kalau berkaitan waktu lihat tidak memungkinkan, bisa melihat masing-masing pertanyaan, mudah-mudahan bisa langsung dijawab, baik dijawab dengan jawaban tertulis ataupun dijawab dengan jawaban lisan gitu ya, terekam di situ. Kami mohon untuk Pak Kunto dan Pak Anam bisa, ini pertanyaan berikutnya berkaitan dengan yang bisa ditanyakan itu bisa langsung dijawab, ditindaklanjuti begitu di room Q&A-nya. Monggo untuk Pak Anam dan Pak Kunto boleh ini kan. Baik, mungkin saya menjawab meskipun ada tulisan kepada saya, tapi ini sebenarnya lebih tepat ke Pak Kunto ini dari Pak Gunawan ya, terkait dengan Pak Gunawan itu menyampaikan tentang UKM tadi ya, apa yang supaya bisa survive dan sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan menjawab ini Pak Pak Condro, senior saya yang kami hormati ini, bagaimana dengan produk pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang dipupuk dengan pupuk kandang yang ditambah dengan kotoran yang hewan yang haram gitu. Nah, jadi kalau selama itu produk buah sayur itu kan termasuk positive list gitu. Jadi ya jelas halalnya gitu. Jadi meskipun pupuknya itu berasal dari najis, kotoran ayam atau kotoran kambing dan sebagainya gitu. Karena memang juga tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an yang mengatakan buah-buahan, sayur-sayuran itu haram gitu. Jadi itu termasuk positive list ya. Jadi tidak perlu disertifikasi gitu. Meskipun ada pupuk kandangnya yang najis gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan saya lagi, kalau seandainya masih ada tentang ini banyak Pak Kunto ini yang bawah-bawah ini yang menurut saya. Oke, Pak Kunto bisa dilihat di room Q&A-nya Pak Kunto. Lagi ini terkait dengan saudara kita yang sedang atau mendampingi putranya wisuda di London ini. Jadi menyampaikan kalau sedikit kesulitan mencari produk yang halal. Tapi insya Allah sebenarnya tidak susah, karena selama kita tahu apakah itu barang itu termasuk positif atau tidak, gitu. Jadi yang jelas kan barang-barang positif itu barang yang tidak mengalami perubahan atau belum diolah. Gitu. Sayuran, buah-buahan itu kan tidak perlu disertifikasi lagi. Gitu. Telur, gitu. Itu kan
ikan itu kan tidak perlu CG lagi selama belum diolah itu, sehingga kita bisa juga sementara berada di negara lain yang mungkin untuk mencari restoran halal yang ada sedikit kesulitan, ya mungkin kita bisa memilih barang-barang yang sudah pasti kehalalannya tadi. Nah, kemudian juga alternatif kedua, kita bisa menggunakan, atau karena kita sudah tahu akan menuju suatu daerah yang kemungkinan kita mencari restoran halal agak susah, ya kita membawa frozen food, misalnya produk-produk yang memang agak tahan lama. Itu alternatif yang bisa kita upayakan untuk menjaga supaya makanan dan minuman yang kita konsumsi tetap halal. Itu sebenarnya yang untuk saya, yang lain sudah ya. Pak Guntur. Berikutnya dari Mercy Bintari. Bu Mercy. Ya, Wah, ini Bu Mercy nih, kolega saya di D3, Pak. Bu Mercy ini kayaknya ngetes saya ini. Oke, matur nuwun. Untuk profesi pendamping ada Bu, ada sertifikat kompetensinya, ada uji kompetensinya. Kebetulan saya pernah ikut dan lolos uji kompetensi 2017. Jadi memang ada profesi pendamping, ada organisasinya juga, ada Asosiasi Business Development Service Indonesia, itu kebetulan saya juga pengurus di situ. Ada organisasi formalnya, ada uji kompetensinya dari BNSP, nggih wonten. Lah monggo sama Pak Kunto ya berarti ya. Nah, uji kompetensinya bisa dengan Pak Anam, bisa dengan saya. Nggih, monggo kalau Bapak Ibu mau bergabung sebagai pendamping, itu kita wonten formalipun Bapak Ibu nggih, bukan menapa nggih. Jadi kami memang mitra dari pemerintah, kita bukan bagian dari pemerintah, tapi kita mitra dari pemerintah. Dan kemudian siapa dan kapan saja bisa menjadi pendamping. Saya kira siapapun bisa menjadi pendamping, nggih. Yang menurut saya yang paling penting adalah tetap kita harus punya kompetensi. Dia harus kompeten di bidang agribisnis. Meskipun kadang nyun sewu teman-teman pendamping kami punya organisasi pendamping tingkat nasional, itu kadang beberapa teman itu kalau bahasa Jawanya hangabi gitu ya. Jadi satu orang itu bisa nangani semua. Tapi menurut saya karena pendamping itu harus kompeten, ya harus kompeten di bidang tertentu gitu. Kalau kompetensinya, kalau UKM-nya bidang agribisnis, ya pendampingnya harus di bidang agribisnis. Meskipun bisnis ini kan sebenarnya hampir sama. Sistem bisnisnya hampir sama, kemudian model-model bisnisnya juga mungkin hampir sama, teori bisnisnya juga mungkin hampir sama. Tapi ketika sudah menghadapi bidang yang tertentu, saya kira butuh kompetensi yang spesifik di bidang tertentu. Dan itu ada di sertifikat kompetensi. Nanti di sertifikat kompetensi itu ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, tingkat lanjut. Lah monggo nanti Bapak Ibu bisa bergabung di Insya Allah setiap tahun ada uji kompetensi, monggo nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami untuk bisa dicatat nomor saya, kalau ada informasi bisa saya sampaikan terkait dengan uji kompetensi, sertifikasi kompetensi. Itu untuk Bu Mercy. Kemudian tidak ada namanya format pendampingan yang pas untuk UMKM pemula dengan basic pendidikan cukup tinggi. Ya, mereka ini knowledge IT-nya. Tapi saya kira mungkin kita bisa sentuh yang mereka tidak punya, Pak. Ya, yang karena tidak ada namanya. Jadi format pendampingan untuk UKM pemula yang startup, tapi mereka mungkin lulusan perguruan tinggi S1, S2, yang mungkin secara keahlian lebih pinter daripada pendampingnya. Jadi kadang begini, Pak, yang saya lakukan di pendampingan memang saya tidak mungkin akan menguasai semuanya. Ya, yang jelas karena basic saya agribisnis, saya pertanian, saya tidak mungkin akan mendampingi UKM di bidang teknik konstruksi, nggak mungkin. Tapi basic bisnisnya itu yang kita sentuh, Pak. Ya, karena hampir semua basic bisnis itu kan sebenarnya hampir sama. Nah, monggo Bapak Ibu bisa sentuh itunya, mungkin manajemennya, ya, manajemennya itu kan kalau bisnis apapun manajemennya tetap hampir sama. Konsep manajemennya sama. Kemudian yang kedua adalah mental wirausahanya. Bisnisnya tetap semua terkait dengan mental wirausaha. Nah, monggo Bapak Ibu perkuat kompetensi di situ. Perkuat kompetensi di bagaimana pengembangan kewirausahaannya, ya. Kemudian bagaimana untuk bisa masuk ke bisnis mereka, itu Bapak Ibu bisa kembangkan itu. Ya, kalau kita paksa di bidang yang tidak kita tekuni, kayaknya agak berat buat pendamping. Ya. Kita butuh banyak pendamping kalau gitu. Ya. Nah, paling bisa kita lakukan adalah, dan dalam pendampingan itu tidak harus mengatasi semua masalah Bapak Ibu.
seperti saya misalnya kalau ada masalah tentang desain, saya bisa sampaikan ke pendamping yang lain yang memang ahli bidang desain. Ya, kemudian kalau agribisnis mungkin saya bisa tangani. Tapi kalau untuk bidang-bidang yang lain yang saya tidak mampu, saya serahkan ke teman yang lain, atau kita, karena fungsi pendamping ini tidak hanya mengatasi masalah, tapi mengatasi masalah secara langsung, tapi mengatasi masalah dengan melingkan dengan instansi lain atau lembaga lain yang lebih kompeten. Contoh misalnya, beberapa UKM tanya saya tentang sertifikat, nggak mampu, tak serahkan ke Pak Anam misalnya. Minta mereka ke BPOM, mereka ke, kalau ngurus izin usaha ke dinas kesehatan misalnya, lah itu juga fungsi. Jadi fungsi pendamping tidak hanya mengatasi masalah secara langsung, tapi mengatasi masalah secara tidak langsung dengan melingkan dengan lembaga-lembaga lain yang lebih kompeten atau pendamping-pendamping lain yang mungkin lebih kompeten di bidang itu. Itu saya kira untuk menjawab pertanyaan yang tidak ada namanya itu. Oke, kemudian berikut pertanyaan dari banyak yang tidak ada namanya ini. Berikut ada pertanyaan dari Haji Juliwan SMH. Untuk Anam ini. Setiap usaha. Baik Bapak panelis dan Bapak seluruh peserta dan kawan-kawan peserta yang lain, ini berkaitan dengan waktu karena waktu sudah menunjukkan 14.39, seharusnya 14.40 kita sudah selesai. Barangkali ada panjangan maksimal 10 menit. Mohon Bapak narasumber selaku panelisnya bisa menjawab dengan pertanyaan dengan pokok-pokok dari jawaban begitu, Monggo. Monggo, untuk ini pertanyaan berikutnya kelihatannya cocok ini dengan Pak Anam. Monggo Bapak. Yang dari Bu Sri Mariam ini ya? Dari ini, dari Pak Juliwan Mungkin bisa dibacakan. Saya bacakan. Setiap dunia usaha mengejar profit. Jadi bagaimana teknis dan perspektif dengan produk halal dan tidak riba? Begitu pertanyaannya, sangat singkat. Jelas ya, bahkan janji Allah itu, rezeki itu terbesar itu dari 9 pintu rezeki, bahkan paling besar di perdagangan itu. Jadi memang betul kalau dunia usaha ini mengejar profit itu. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Bagaimana teknis, perspektif dan produk halal? Tadi sudah kita sampaikan, perspektif bisnis halal itu semakin hari semakin besar. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan Indonesia sendiri itu sedang menjadi pangsa pasarnya, gitu. Belum menjadi produsennya. Itu. Jadi ini menjadi peluang Pak Juliwan sebagai, kalau Bapak sebagai dosen mungkin bisa seperti Pak Kunto sebagai pendamping untuk bisa UKM-UKM itu didorong untuk bisa menjadi disertifikasi halal produk-produk, baik itu produk makanan, minuman, atau merchandise tadi, barang-barang goods ya, jadi barang-barang yang diproduksi apapun produknya. Nah, yang selama itu digunakan oleh manusia. Jadi memang supaya tidak riba tadi, tentu kita harus memenuhi seperti yang di dalam Undang-Undang BPJPH tadi, yang maksud dengan produk itu adalah sesuatu mulai dari raw materialnya, kemudian prosesnya, alat-alatnya, sampai dipakai dan menjelang dikonsumsi itu harus digunakan produk yang halal itu, sampai tata caranya. Sehingga insya Allah kalau dengan begitu, bahkan proses akad jual belinya pun, misalkan kalau misalnya perlu penambahan modal, kita usahakan menggunakan bank syariah misalkan. Nah, itu kan salah satu usaha kita untuk mengoptimalkan usaha kita terhindar dari riba. Jadi sesuatunya kita kembalikan kepada hukum Al-Quran dan hadis, serta juga hukum positif di negara kita. Itu Pak. Terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari tidak ada namanya lagi. Bagaimana bentuk evaluasi bagi tim pendamping yang baik untuk diterapkan dalam proses pendampingan UMKM, Pak Kunto? Tidak ada namanya. Jadi jadi nanti di dalam, kalau Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi, itu dari mulai membuat rencana pendampingan, kemudian melaksanakan pendampingan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pendampingan, itu semua ada formnya. Jadi kuncinya pada waktu kita membuat rencana pendampingan, apa yang mau kita lakukan, kemudian targetnya, setiap yang kan kita harus punya target, kita bikin rencana, kita bikin target. Nah, kemudian
kita implementasikan pendampingannya melalui program-program pendampingan yang kita lakukan, strategi pendampingan yang kita lakukan. Kemudian setelah itu kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi bagaimana? Ya dasarnya rencana tadi. Target yang sudah kita tentukan di awal, misalnya, UKM saya si A ini bisa target 1 tahun bisa meningkat, selama saya dampingi, nanti harapannya bisa meningkat 20%. Nah, nanti kita tinggal evaluasi saja, Bapak. Kita evaluasi apakah setelah pasca pendampingan itu kita bisa, UKM kita itu bisa mencapai 20% sesuai dengan target semula atau tidak, misalnya. Itu saya kira ada formnya. Kalau Bapak mengikuti sertifikasi kompetensi itu ada formnya. Monggo nanti bisa menghubungi saya punya formnya. Monggo nanti untuk tindak lanjutnya bisa kontak saya. Matur nuwun. Monggo nanti bisa tindak lanjut, bisa kontak Pak Kunto untuk sharing lebih lanjut begitu ya. Siap. Baik. Kepada Pak Anam, bagaimana prospek dengan UKM, Pak? Produk apa saja yang potensi dikembangkan di UKM? Banyak UKM yang tidak berkembang, apa masalahnya dan bagaimana solusinya? Terima kasih, Pak. Dari Pak Tri Gunawan. Itu pertanyaan ditujukan ke saya, tapi lebih cepat Pak Kunto yang menjawab gitu. Nanti Pak Kunto yang melengkapi. Iya, tapi dari saya itu seperti tadi, secara umum produk UKM yang bisa dikembangkan itu ya produk yang itu mendesak untuk digunakan di produk makanan tentunya. Tapi Pak Kunto itu yang lebih tepat menjawab. Pak Kunto. Sebenarnya gini, ketika Bapak Ibu itu sudah memulai usaha, berarti Bapak Ibu sudah gabung di UMKM. Ya kadang banyak teman-teman pelaku usaha itu merasa, wah saya nanti belum jadi UKM. Enggak, ketika Bapak Ibu itu sudah punya usaha dan skala usahanya mengikuti Undang-Undang 20/2008, berarti Bapak Ibu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu lihat aset omsetnya, kita mengacu pada kriteria Undang 2 yang katakan usaha mikro adalah, nanti Bapak bisa cek, saya kebetulan tadi mencatat, dikatakan usaha mikro ketika asetnya maksimal 50 juta. Jadi ketika usaha pemula biasanya masuk di usaha mikro, karena baru jalan, di luar tanah bangunan. Omsetnya per tahun 300 juta maksimal. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, pengusaha pemula seperti Ibu kan paling tidak yang bisa dilakukan kan, kalau kita bicara idealnya, mestinya kita bicara pasar dulu, Kita bicara pasar untuk bisa memulai bisnis, baru kita bikin produk dari hulu sampai ke hilir. Tapi untuk kondisi sekarang kan pasarnya agak sulit. Jadi kita mulai saja dari produk. Kita mulai dari produk, kemudian yang penting kita jualan. Tadi untuk menjawab ada pertanyaan berikutnya tadi, bicara tentang penjualan online, pertanyaannya Mas Dendi Heriansyah di bawahnya. Jadi bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan online? Sekarang kita aktif di apapun kita bisa lakukan. Target market kita sekarang hampir semua orang bacaannya adalah HP. Pegangannya HP. Mau tidak mau mereka beli produk HP. Lewat HP. Ya, monggo strategi penjualan online banyak Bapak Ibu bisa lakukan lewat WA. Cuman kalau WA kan terbatas. Hanya 250 orang anggotanya. Kalau itu diposting terus ya lama-lama bosan. Nah, kita cari kembangkan komunitas lain yang Bapak Ibu punya grup WA di tempat lain. Misalnya itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial yang lain, misalnya lewat Facebook atau lewat sekarang Instagram misalnya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa lakukan itu. Karena sekarang yang strategi yang paling pas memang selain meskipun offline juga beberapa jalan lewat delivery, tapi sekarang andalan UKM adalah online memang. Jadi strategi yang menurut saya efektif ya Bapak Ibu bisa menggunakan strategi online dengan menggunakan berbagai macam media. Tapi ya kembali lagi ke pasar. Online atau offline itu hanya strategi atau tool atau alat. Kuncinya adalah pasarnya di mana. Pasarnya jangan sampai kita jual pakai online tapi gitu. Jadi kita lihat dulu pasar kita, mereka butuh produk itu, tetap kuncinya di situ. Apakah mereka butuh produk itu atau tidak? Kemudian baru kita mau pakai offline atau online, monggo. Kalau sekarang mungkin lebih banyak online. Tapi tetap kuncinya adalah target marketnya dulu, Bapak Ibu tentukan dulu. Saya kira untuk menjawab di bawah tadi Mas Dendi juga kayaknya pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang kemudian dari Pak Ahmad Saifuddin, Universitas Budi Luhur Jakarta. Bagaimana peran pemerintah dalam pendampingan UKM
dalam pengembangannya dalam bangsa global. Ini carut-marut persaingan dan antar produk dalam negeri menuju UKM global pada saat ini. Gitu. Di peran pemerintah dalam pendampingan UKM. Gitu. Atas ya sini. Kalau peran pemerintah, saya kira Bapak Ibu sudah sering mengamati bagaimana peran Kementerian Koperasi. Kalau Bapak kemarin pada waktu awal-awal pandemi itu sudah ada dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi upaya meneruskan UKM yang ada di daerah. Karena kuncinya tidak di pemerintah pusat, tapi sekarang kuncinya di pemerintah kabupaten dan yang punya UKM adalah pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah, yang kemarin kami lakukan Bapak J di Jawa Tengah itu pengadaan masker 69.000 masker itu diserahkan pada UMKM. Dan maskernya itu kemudian dibagikan lagi kepada kabupaten untuk didistribusikan ke UKM yang lain. Jadi kemarin di Jawa Tengah mungkin bisa diterapkan di daerah lain. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah itu pesen ribuan masker, kemudian pesannya ke UKM lewat seleksi. Nah, kemudian nanti setelah kebetulan Kabupaten Sukoharjo dapat sekitar 69.000 masker. Kemudian maskernya itu dikembalikan kepada kabupaten untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, itu contoh kecil saja dari pemerintah daerah untuk bisa menggerakkan UMKM. Jadi ini yang masih kami dorong, Bapak J, masih kami dorong dalam pendampingan agar pemerintah daerah juga ikut andil karena mau tidak mau berjalannya program pemerintah karena adanya partisipasi dari UMKM. Jadi harus saling pendekatannya harus pentahelix tadi ya, harus melibatkan pemerintah daerah, melibatkan birokrat dalam pendampingan UMKM. Ya saya kira menikah. Kemudian sekali lagi Pak, di ICSB pun yang kami kebetulan ketuanya saya, itu salah satu pengurus di ICSB Kabupaten adalah Bapak Ibu Dinas. Jadi di bawah saya itu Bapak Ibu Dinas, sehingga kami bisa koordinasi secara intensif dengan mereka. Ya, saya kira itu. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana strategi mengembangkan hasil penjualan toko kelontong saat pandemi atau dan new normal agar target laba setahun bisa terpenuhi sehingga cukup membayar gaji dan bonus karyawan. Jika meningkat harga jual maka akan sulit terjual barang dagangannya, mohon sarannya, Pak. Ya saya kira prinsipnya sama karena prinsipnya sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan gini Bu. Kalau kita sekarang itu hanya fokus pada pasar yang sudah ada, mohon maaf, mungkin bisa dilakukan tapi online atau delivery. Mungkin bisa dilakukan. Ya, karena mau tidak mau mereka tetap butuh sembako, mereka tetap butuh barang. Ya. Bapak Ibu bisa mempertahankan pelanggan yang sudah jalan, kemudian mencoba mencari pelanggan baru. Siapa itu? Pelaku UKM lain, teman kita yang membutuhkan barang dari kita. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu, ya. Jadi pelanggan yang Bapak Ibu sudah pelihara selama ini, yang sudah menjadi pelanggan selama ini sebelum pandemik, itu Bapak Ibu pertahankan, melakukan online atau delivery. Ya. Kemudian yang kedua, ya tapi jangan sampai kerumunan seperti berita terakhir, kemudian mall dibuka, kemudian banyak orang datang begitu. Jadi tetap online tetap bisa kita lakukan sehingga tidak terjadi kerumunan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajak atau mempromosikan kepada teman-teman UKM yang lain yang satu daerah dengan Bapak Ibu untuk membeli di tempat Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak juga bisa membeli ke tempat mereka, mereka juga bisa membeli ke tempat Bapak Ibu. Nah, itu juga menurut saya juga efektif, tapi tergantung komitmen dari UKM-nya juga, ya. Kalau di tempat kami, alhamdulillah UKM-nya sudah kami jadikan satu komunitas, jadi mengkoordinasinya lebih mudah. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih. Untuk masih cukup banyak pertanyaan ini. Kalau mudah-mudahan para panelis bisa menjawabnya lewat type answer gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari ini. Ini di Jatim ada 1.349 kelompok tani kopi yang juga pelaku UKM kopi yang ada
ada yang bergerak di hulu saja, tapi juga ada yang hulu sampai hilir. Menurut Pak Kunto, bagaimana menyiasati pendampingan agar dapat berjalan dengan baik gitu, petani kopi yang cukup banyak ini? Gitu. Monggo Pak Kunto. Dari Pak Sri Condro Winarno. Pak Sri Condro. Sugeng sonten Pak Sri Condro. Jadi memang untuk pendekatan agribisnis dari hulu ke hilir itu lebih baik, Pak. Jadi cuman masalahnya UKM tidak punya modal yang kuat, tidak punya teknologi yang modern untuk bisa pasca panen. Jadi seringkali kemudian antara pelaku di hulu dengan di on farm dengan di hilir orangnya berbeda. Nah, mungkin di awal bisa seperti itu, bisa hulu sendiri, UKM di hulu, kemudian ada UKM farm, kan ada UKM yang hilir atau pasca panen. Awal bisa seperti itu melalui program Pak. Salah satunya di kemitraan. Untuk bisa memotivasi kemitraan, untuk bisa menjalankan kemitraan butuh pendampingan. Nah, monggo nanti di Jawa Timur, kebetulan saya punya banyak teman-teman pendamping di Jawa Timur. Monggo nanti ini di daerah Pudin, nanti bisa saya minta teman-teman saya untuk melakukan pendampingan di daerah Bapak. Kami ada asosiasi tingkat nasional, Pak. Jadi monggo nanti Bapak bisa menghubungi saya untuk bisa saya linkkan ke teman-teman pendamping UKM di Jawa Timur. Menikah Pak. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta untuk coaching counter pada hari ini masih pertanyaan. Jadi mohon nanti untuk pertanyaan bisa disimpan oleh para panelis dan sekiranya bisa dilanjutkan lewat chat WA nanti ataupun sharing-sharing lewat WA bisa ditindaklanjuti. Ini mohon maaf sebetulnya karena berkaitan dengan waktu begitu ya, cukup terbatas. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu dan masih bisa kami fasilitasi untuk dijawab. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan tersebut, mudah-mudahan tidak membatasi untuk pertemuan yang berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kiranya kami cukupkan, di mana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab di lain sesi ataupun dengan media WA, dengan nanti di akhir sesi insya Allah akan ada share untuk kontak para narasumber, dari kontak narasumber bisa sharing-sharing lebih lanjut begitu Bapak-bapak dan kawan-kawan semuanya dari peserta coaching pada hari ini. Baik, sedikit saya simbolkan dari beberapa materi yang disampaikan oleh kedua narasumber, di mana sebenarnya kita ketahui bersama bahwa UMKM ini walaupun tingkatannya adalah mikro, kecil, dan menengah, tetapi tanpa tidak dapat kita pungkiri bahwasanya ini menjadi penopang ekonomi baik di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain. Walaupun ibarat kata adalah kecil, tetapi kuantitasnya tidak kalah besar juga untuk kontribusinya dalam bidang perekonomian dalam sebuah negara. Secara langsung karena memberikan multiplier effect, ini adalah peningkatan kualitas perekonomian di masyarakat sebagai pelaku UMKM tersebut. Dan di mana penerapan UMKM di era sekarang, baik di era digital, di era pandemi, ataupun di era new normal di masa depan, diharapkan para pelaku UMKM itu dengan didampingi oleh baik akademisi ataupun dari sektor bisnis yang lebih baik mulai dari startup sampai Malco yang sudah berjalan lama, bisa berkolaborasi satu sama lain. Baik kolaborasi dengan UMKM satu yang lainnya, ataupun bisa berkolaborasi dengan teknologi. Mau tidak mau, hal itu harus kita laksanakan. Jadi bukan berbicara tentang idealisme untuk bertahan pada produk yang lama, tapi lebih berbicara tentang bagaimana bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar, bisa beradaptasi dengan kebutuhan teknologi yang mudah diterima dan diadaptasi oleh itu berkaitan dengan berikutnya di mana tadi narasumber kita Pak Khairul Anam juga menyampaikan Muslim itu menjadi umat Islam sekarang membutuhkan tingkat kepercayaan, yakni adalah produk halal, baik produk barang ataupun jasa, karena Muslim menjadi konsumen terbesar di dunia untuk saat ini. Jadi diharapkan dengan adanya difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal, UMKM pun juga bisa mendaftarkan untuk produk-produk yang dimiliki itu bisa menjadi tersertifikasi halal juga. Nah,
Pak Kunto juga menyampaikan bahwa UMKM tidak dapat kita pungkiri memiliki tingkat serapan 83% dalam tenaga kerja. Jadi satu sama lain juga cukup luar biasa. Dan UMKM bersama dengan pendamping, baik itu mitra pendidikan tinggi ataupun industri, terutama di pendidikan tinggi, tidak hanya terputus pada sebuah kegiatan-kegiatan masyarakat. UMKM itu betul-betul berkembang, berjalan, dan diterima oleh pasar. Itu tantangan kita. Nah, begitu kesimpulan yang ingin kami sampaikan, di mana kami terima kasih untuk seluruh para peserta, baik dari kalangan akademisi ataupun para pelaku usaha, mahasiswa, beserta para pendamping UMKM yang sekiranya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi pada webinar pada hari ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf karena keterbatasan penyampaian, keterbatasan waktu, dan ada sedikit terkendala, mungkin ada suaranya terputus karena jaringan konektivitas yang tidak sepenuhnya satu sama lain itu sama. Itu dari kami selaku moderator. Terima kasih sekali, waktu sudah menunjukkan 14.58, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tadi sudah terdaftar sampai 224 peserta, dan sekarang mungkin karena jaringan ada yang terputus keluar masuk ada 216. Terima kasih sekali, sehat dan sukses selalu buat kawan.